Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal OS Linux Ubuntu. Jadi adapun peralatan yang kita butuhkan, peralatan yang dibutuhkan adalah satu VM. Jadi kita butuh virtual machine. Yang kita gunakan sekarang hari ini adalah VirtualBox. Saya harap rekan-rekan sekalian sudah menginstal. Yang kedua, ISO Ubuntu. Nah, di praktikum ini kita coba versi 16.04. Kalau saya gunakan yang 64 bit ya, 64 bit. Terus yang ketiga kita akan belajar menginstal DNS. Terakhir kita coba menginstal web server. Ini kita gunakan Apache. Nah, untuk proses 3 dan 4 ini kita sekalian gunakan dari ISO-nya Ubuntu. Jadi yang pertama, silakan pastikan di laptop kalian sudah punya VirtualBox ya. Saya cari dulu VirtualBox ini. Silakan rekan-rekan sekalian buka VirtualBox-nya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ISO ya. ISO-nya itu saya sudah download di sini di ISO. Nah, ini saya sudah download yang Ubuntu server 16.04 yang 64 bit. Oke, selanjutnya kita lakukan di virtual machine ini. Kita buka menu file ya. Kita klik tombol new, atau di mesin kita klik new, terus kita kasih title-nya, judulnya misalnya OS Linux Ubuntu. Terus kita letakkan foldernya nanti di sini. Kalau saya letakkan di C, di D, VM. Terus ini saya klik kanan, saya klik new folder, saya tulis OS Linux Ubuntu. Oke, itu aja. Sudah saya klik, saya select folder. Ini nanti lari yang sana. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian ya. Mau DC ya boleh, silakan, DD juga boleh. Terus kita pilih next. Dan ini memori ya, memori yang kita siapkan. Di sini dia menyiapkan 1024 megabyte ya. Ini bisa kalian perbesar seperti ini, terserah sesuai dengan kebutuhan. Next ya. Oke, di bagian harddisknya silakan pilih create virtual harddisk now. Create, kita pilih VDI virtual disk image. Terus untuk storage-nya kita pilih dynamic allocation. Nah, ini lokasinya ya, ini sama tadi ya, kita letakkan di VM di sini. Oke, sana.
Oke, 10 GB sudah cukup. Great. Oke, sudah selesai kita buat tahap awal untuk melakukan proses instalasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu setting untuk mengatur interface dan memilih ISO yang akan kita pakai. Klik menu setting, bisa klik seperti ini, atau kalian arahkan kursor sini, klik kanan, ada di sini menu setting. Selanjutnya kita pilih di network. Nah, di network karena kita bentuk layanan cukup satu saja yang diaktifkan, adapter 1 dengan posisinya. Nah, kemarin belajar kita boleh NAT atau bridge. Nah, di sini saya coba bridge dulu ya. Bridge, terus saya pilih advance. Terus ini saya permission modenya saya pilih allow all. Ya. Adapter 2 nya nggak saya aktifkan. Setelah itu kita pilih storage ya. Nah, di sini kita pilih proses instalasi. Jadi ini sama seperti kalau kita di realnya memasukkan CD atau putting lewat CD-ROM, lewat flash disk. Kita pilih empty. Terus di sini kita pilih lambang disk. Kita klik. Kita choose virtual optical disk file. Kita cari tempat kita meletakkan ISO. Tadi saya letakkan di drive D, di master, terus ada di ISO. Nah, di sini saya ambil yang ini. Oke, saya open dan saya klik oke. Selanjutnya saya klik tombol start. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk proses ini silakan kalau mau sambil minum santai. Ini butuh waktu cukup lumayan lama ya, sekitar 20-30 menit. Oke, di sini saya pilih Inggris, saya enter, terus saya pilih proses instalasi Ubuntu. Oke, di sini bahasa yang saya gunakan adalah Inggris. Di sini untuk country-nya saya pilih other, saya pilih Asia. Terus di sini saya pilih Indonesia. Terus saya pilih ini di bagian location setting ya. Location setting ini saya pilih di Indonesia State ya. Oke, ini saya pilih yes. Tunggu 30 menit untuk deteksi sebentar, baru nanti rekan-rekan pilih no ya. Sebenarnya boleh saja rekan-rekan sekalian untuk memilih langsung pilih no, tapi biasanya kalau saya untuk memastikannya proses pengenalan dulu dari keyboard yang akan kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita pilih no. Oke, kita gunakan keyboardnya dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, di enter aja. Oke, kita tunggu proses dia mendeteksi hardware dan CD-ROM. Nah, di sini dia akan membaca komponen kita ya. Biasanya yang pertama kali itu network interface NIC kita. Dan ini biasanya secara default dia akan membaca secara DHCP ya. Nah, maka biasanya untuk mempermudah kita, kalau kebiasaan saya itu biasanya menggunakan posisinya bridge agar IP yang saya dapat di Linux saya itu akan satu network dengan IP yang ada di laptop saya. Jadi kita tunggu sebentar, masih tetap proses.
Silakan rekan-rekan sekalian kalau sambil santai ya. Jadi saya sambil bekerja untuk file ini ya, video. Jadi prosesor saya kayaknya bekerjanya cukup keras nih. Nah, yang pertama dia akan melakukan deteksi tentang hardware kita, network ya. Sekarang kita lihat. Oke, IP konfigurasi IP versi 6. Nah, dia akan melakukan konfigurasi network DHCP. Nah, kalau seperti ini dia berhasil, tulisan sukses ya. Oke, hostname-nya misalnya bisa tulis nama kalian atau nama misalnya Ubuntu aja. Ubuntu ya. Klik tombol tab, lari ke tombol continue. Oke, nah ini untuk user ya. Jadi a user account will be created for you to use instead of account for no administrative activity. Nah, jadi di sini silakan tuliskan user Anda maunya apa. Misalnya saya tulis nama saya, terus saya tombol tab ke continue, terus ini dia setup user and password ya, untuk memastikan mengulang lagi. Klik tombol tab saja, larikan ke bagian continue, klik kemudian enter. Nah, di sini dia minta masukkan password. Nah, silakan masukkan password untuk user Tasmi tadi atau user Anda masing-masing. Oke, kalau sudah, saya klik tombol tab 2 kali ke sini biar masuk ke menu continue. Saya enter. Dia minta ulangi lagi dengan password yang sama. Oke, saya tab lagi. Nah, di sini dia bertanya mau di unscript nggak directory home kalian. Nah, di sini tekan no saja. Oke, dia setting waktu. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, udah selesai. Oke, di sini kita tekan yes saja. Oke, langkah selanjutnya biasanya melakukan partisi harddisk ya. Dia mulai melakukan proses partisi harddisk. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, untuk posisi partisi harddisk itu caranya ada 4 ya. Bisa menggunakan use entry disk and setup LVM-nya, terus use entry disk and setup encrypt LVM-nya, dan terakhir manual. Nah, kita ambil yang bawaan dia saja, yang nomor 2, entry disk and set LVM. Kemudian tekan enter saja di sini. Oke, harddisknya kita kasih space 10,7 GB ya. Kita enter lagi. Oke, di sini pertanyaannya apakah kita mau merubah change disk and configuration LVM-nya. Kita tekan arahkan menggunakan tanda panah kiri kanan, kita pilih ke yes. Selanjutnya kita klik tombol tab untuk mengarahkan ke tombol continue, kita tekan enter.
Oke, kita tunggu proses sebentar. Dia akan melakukan pertanyaan lagi. Oke, di sini tekan yes lagi. Oke, kita tunggu proses partisi. Ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari kemampuan dari hardware laptop kita masing-masing, atau kalau di realnya kemampuan dari komputer kita masing-masing untuk proses instalasi sistem ya. Oke, saya sambil lihat ini ya hasil. Oke, sedikit lagi. Oke, silakan kawan-kawan semua sambil minum, makan ya, sambil menunggu proses instalasinya. Cukup lama ya, saya masih di angka 83%. Oke.
7 sedikit lagi. Nah, di sini selanjutnya konfigurasi paket ya. Ini langsung aja klik tombol tab, arahkan ke continue, klik tombol enter. Oke, sekarang kita akan konfigurasi apt-nya. Sini biasanya kita diminta untuk memilih paket-paket apa saja yang akan kita install. Oke, masih kita tunggu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke select and instalasi software. Nah, di sini kita pilih yang no automatic update ya. Langsung aja tekan enter. Nah, di sini seperti yang kita inginkan di
tadi kita akan menginstal yang namanya paket DNS dan paket web server atau Apache di sini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau yang masih menggunakan versi 16.4 ya, OS-nya masih menyediakan beberapa paket seperti yang tampak di depan, misalnya DNS, misalnya untuk web servernya LAMP, mail server, untuk database-nya Samba dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti untuk di versi 18 dan 20 ke atas itu biasanya kita lakukan installnya secara dalam arti paket di Linux-nya tidak lagi menyediakan paket-paket software seperti ini gitu. Jadi Anda harus belajar bagaimana cara menginstal paket menggunakan jalur di internet ya. Nah, nanti kalau Anda cari di Google itu cukup banyak tutorialnya ya. Nah, di sini apa yang kita pilih sesuai yang kita tentukan tadi, kita akan menginstal yang namanya DNS dan web server. Jadi cukup kita pilih, arahkan tanah panah ke bawah ke DNS, gunakan tombol spasi biar dia muncul simbol bintang. Yang kedua, kita klik tanda spasi di baris LAN, dan satu lagi biasanya kalau untuk biar kita bisa atur jarak jauh di remote, kita install juga yang namanya OpenSSH. Oke, di klik, kemudian klik tombol tab ke continue, kita klik tekan tombol enter. Oke, kita tunggu. Itu ada sekitar 270 paket. Ini dia minta password MySQL-nya, kita masukkan saja sesuai keinginan kalian masing-masing ya, password untuk MySQL rootnya. Oke, kita continue, terus kita ulang lagi dengan password yang sama. Apakah boleh dengan password yang di depan tadi sama? Boleh, tapi sebaiknya dari sisi security itu harusnya dipisahkan. Oke, kita continue, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, 26%, 28, 30 ya. Ini udah tahap terakhir ya. Nanti ada satu lagi di step terakhirnya, yaitu membuat untuk boot loading ya. Jadi kita tutup dulu ya.
masih kita tunggu ya proses instalasinya. Tinggal 3% lagi. Oke, udah selesai. Kita tunggu proses yang terakhir. Sini kita juga butuh sedikit waktu ya untuk Linux-nya memproses untuk bootloadernya. Jadi sekali lagi silakan kawan-kawan sambil minum atau makan lakukan proses instalasi ini.
sini pertanyaannya installasi group loader to master boot record, klik aja yes. Okay, finishing the installation. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini klik tombol continue. Oke, Linux akan restart secara otomatis. Kita tunggu sampai dia booting kembali. Oke, nah rekan sekalian, sampai di sini kita udah selesai instalasi Linux. Coba kita masuk ke sistem Linux kita, klikkan user yang kalian buat tadi, seperti misalnya Tasmi, dan masukkan password. Oke, sudah berhasil. Saya sudah masuk ke, kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan di ada tulisan Tasmi, itu user yang saya pakai, dan nama atau hostname dari komputer atau server saya itu namanya Ubuntu. Terus kita lihat versi ini ya, versi yang hasil instalan yang ada DNS sama apa aja. Jadi untuk perintahnya, untuk lihat versi DNS-nya named minv biasa. Oke, di sini muncul bin 9.10 ya, versi yang kita gunakan, atau misalnya mau lihat versi PHP berapa gitu. Nah, di sini kita di Linux 16 di Ubuntu itu kita masih di PHP 7 ya. Nah, untuk PHP lebih advance mungkin silakan diinstal yang versi 18 dan 20. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini biasanya secara default ya, secara otomatis Apache-nya akan otomatis bisa kita akses. Jadi caranya gimana? Pertama kita lihat dulu berapa sih IP yang didapat oleh komputer kita, oleh server kita dengan gunakan perintah ifconfig. Oke. Kita enter. Nah, di situ kelihatan bahwa IP di Linux saya itu adalah 192.168.1.9 ya. Tuh. Oke, sekarang saya buka ke bagian Chrome saya. Terus di sini saya ketikkan IP-nya 192.168.1.9. Nah, di sini muncul seperti ini ya. Muncul seperti default, halaman default Apache Ubuntu default page ya. Ini hasil ini dari Ubuntu-nya. Nah, ini bisa kita ganti rekan-rekan sekalian. Kalau mau diganti silakan, caranya seperti ini. Kalian masuk dulu ke super user yang paling gampang ya. Gunakan perintah sudo su. Nah, ini dia minta password, masukkan password kalian yang sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, kalau syarat saya nanti kalau sudah di lapangan Anda harus bisa membedakan password antara user dan root. Nah, ini artinya yang sekarang dia minta adalah super user atau rootnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam directory cd var www di html. Nah, terus kita ketik ls. Nah, di sini ada satu file index. Nah, sekarang kita ganti dulu
mp index, kita jadikan indeks 1 gitu ya. Kalau 1 seperti ini, TLS dia berubah. Nah sekarang kita buat file baru dengan print index ya, nano index.php saya tulis ini ya. Bisa enter, saya tulis sederhana HTML misalnya center, ini saya tulis H1, sorry maaf, saya tulis H1, saya tulis saya lagi belajar instalasi Linux. Oke, saya tutup di H1, saya tutup lagi senternya, saya tutup lagi tag HTML nya. Oke, kalau sudah saya Ctrl X, di sini saya ketik tombol Y, saya enter. Oke, dan saya masuk lagi ke Chrome saya di sini, saya refresh. Oke, nah ini di tampilan di klien kita, di user kita udah berubah menjadi saya lagi belajar instalasi Linux. Demikianlah kawan-kawan sekalian proses instalasi Linux dan instalasi DNS dan web server. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana mengkonfigurasi web server dan mengkonfigurasi DNS server. Demikianlah tutorial kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.